Cerita ini dimulai ketika pasangan muda, Ardi dan Lilis, pindah ke desa itu setelah menerima warisan dari kerabat jauh Lilis. Rumah itu sudah tua, dengan arsitektur Jawa kuno, dan dikelilingi oleh pepohonan besar yang membuat suasananya terasa sunyi dan dingin. Setelah beberapa hari tinggal di sana, Lilis mulai menemukan barang-barang aneh di sekitar rumah. Setiap kali ia melewati ruang tamu, ia merasakan tatapan dingin dari boneka itu, seolah-olah matanya yang terlukis mengikuti setiap gerakannya. Ia mulai bermimpi buruk tentang seorang anak kecil yang menangis di sudut kamar, meminta pertolongan. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Indonesia, terdapat sebuah tradisi kuno yang diwariskan secara turun-temurun boneka arwah. Menurut legenda setempat, boneka-boneka ini dibuat untuk menampung arwah orang mati agar jiwa mereka dapat terus hidup, menjaga desa dari malapetaka. Namun, tradisi itu perlahan memudar, dan hanya segelintir orang tua yang masih mengingatnya. Banyak yang percaya bahwa jika boneka-boneka ini disalahgunakan, kutukan mengerikan akan menimpa siapa saja yang terlibat. Cerita ini dimulai ketika pasangan muda, Ardi dan Lilis, pindah ke desa itu setelah menerima warisan dari kerabat jauh Lilis. Mereka tidak terlalu akrab dengan desa ini, namun karena rumah yang mereka terima sangat besar dan nyaman, mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Rumah itu sudah tua, dengan arsitektur Jawa kuno, dan dikelilingi oleh pepohonan besar yang membuat suasananya terasa sunyi dan dingin. Setelah beberapa hari tinggal di sana, Lilis mulai menemukan barang-barang aneh di sekitar rumah. Salah satunya adalah boneka kecil yang terbuat dari kain kasar, dengan wajah yang dilukis sederhana menggunakan cat merah dan hitam. Boneka itu tampak sudah tua, tetapi masih dalam kondisi baik. Lilis merasa boneka itu agak menyeramkan, tetapi ia menyimpannya di salah satu sudut ruang tamu, menganggapnya sebagai barang peninggalan kuno yang mungkin bernilai sejarah. Namun, sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Di malam hari, Lilis sering mendengar suara langkah kaki kecil berlarian di lorong rumah. Ardi, yang awalnya tidak percaya, berusaha meyakinkan istrinya bahwa itu hanya suara rumah tua yang berderit. Tetapi suara itu terus terdengar, semakin lama semakin jelas. Tak hanya langkah kaki, ada juga suara tawa kecil yang terdengar samar, seperti suara anak kecil yang bermain di kejauhan. Suatu malam, Lilis terbangun dari tidurnya karena mendengar suara benda jatuh di ruang tamu. Ketika ia pergi memeriksa, ia menemukan boneka yang sebelumnya ia letakkan di sudut ruangan, sekarang berada di tengah lantai, seolah-olah jatuh dengan sendirinya. Hati Lilis mulai diliputi ketakutan, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya tertiup angin, pikirnya. Namun, pada malam berikutnya, keadaan semakin memburuk. Lilis dan Ardi mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar mereka. Saat Ardi membuka pintu, tak ada siapapun di sana, hanya lorong gelap yang kosong. Tapi, tepat di depan pintu, boneka arwah itu berdiri tegak. Tidak mungkin boneka itu bergerak sendiri, dan itu membuat Ardi mulai meragukan penjelasan logis yang ia yakini selama ini. Lilis menjadi semakin takut. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka di rumah itu. Setiap kali ia melewati ruang tamu, ia merasakan tatapan dingin dari boneka itu, seolah-olah matanya yang terlukis mengikuti setiap gerakannya. Ia mulai bermimpi buruk tentang seorang anak kecil yang menangis di sudut kamar, meminta pertolongan. Dalam mimpinya, anak itu selalu berkata, aku ingin pulang." Ardi, yang awalnya skeptis, mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama. Malam-malam mereka dihantui oleh suara-suara aneh, langkah kaki,
tawa kecil, dan bisikan samar. Bahkan, beberapa kali mereka menemukan boneka itu di tempat-tempat yang tidak mungkin ia berada sebelumnya, seperti di dapur, di kamar mandi, dan bahkan di atas tempat tidur mereka. Akhirnya, Lilis memutuskan untuk bertanya kepada salah satu tetua desa, Pak Sukro, yang telah tinggal di desa itu sepanjang hidupnya. Ketika Lilis menunjukkan boneka tersebut, wajah Pak Sukro langsung berubah pucat. "Ini bukan boneka biasa," katanya dengan suara bergetar. "Ini adalah boneka arwah, dibuat untuk menampung jiwa yang belum bisa tenang. Kau seharusnya tidak menyentuhnya." Pak Sukro kemudian bercerita bahwa boneka arwah ini adalah peninggalan dari masa lalu, di mana seorang dukun desa yang kuat menggunakannya untuk memanggil arwah anak-anak yang mati sebelum waktunya. Boneka itu menjadi perantara antara dunia hidup dan mati. Tetapi, jika seseorang mengambil boneka itu tanpa melakukan upacara yang benar, arwah yang terperangkap di dalamnya akan marah dan mencari pembalasan. Lilis dan Ardi mulai panik. Mereka tidak tahu bahwa dengan memindahkan boneka itu dari tempatnya, mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Pak Sukro memperingatkan mereka bahwa kutukan boneka itu bisa sangat berbahaya. "Kalian harus mengembalikannya ke tempat asalnya dan melakukan upacara pemulihan. Jika tidak, arwah itu tidak akan pernah meninggalkan kalian." Dengan bimbingan Pak Sukro, mereka menemukan bahwa boneka itu seharusnya disimpan di bagian rumah yang paling terpencil, di sebuah kamar kecil di loteng yang terkunci selama bertahun-tahun. Ketika mereka membuka pintu loteng itu, udara dingin menyeruak keluar, dan mereka menemukan beberapa boneka lain yang tersusun rapi di sudut ruangan. Di sana, boneka arwah yang mereka temukan ternyata hanyalah satu dari banyak boneka lain yang pernah digunakan dalam ritual kuno. Pak Sukro memulai upacara pemulihan dengan hati-hati. Ia membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, menyalakan dupa, dan memberikan sesajen di depan boneka-boneka tersebut. Suasana di rumah itu terasa semakin mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari bayangan. Di tengah upacara, tiba-tiba terdengar suara keras dari atas rumah, suara seperti seseorang berlari di atas atap, diikuti oleh suara tawa anak kecil yang melengking tajam. Lilis merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ardi berusaha tetap tenang, namun jelas terlihat ia ketakutan. Pak Sukro terus melanjutkan mantranya meski wajahnya tampak tegang. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam. Kegelapan total melingkupi mereka. Hanya ada cahaya kecil dari lilin yang menyala di dekat boneka arwah. Dalam kegelapan itu, Lilis mendengar bisikan di telinganya, "Kau tidak akan bisa membuangku." Suara itu dingin dan tajam, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan gemetar, ia menoleh, dan di sudut ruangan, ia melihat sosok bayangan anak kecil dengan mata hitam legam, memandangnya dengan senyum menyeramkan. Pak Sukro menyelesaikan upacara dengan tergesa-gesa, membakar dupa terakhir dan memohon agar arwah itu bisa tenang. Setelah beberapa saat, suara-suara aneh itu perlahan menghilang, dan keheningan mencekam kembali menyelimuti rumah. Setelah upacara selesai, Pak Sukro memperingatkan mereka bahwa boneka arwah itu telah dikembalikan ke tempatnya, tetapi tidak ada yang tahu pasti apakah arwah yang terperangkap di dalamnya benar-benar telah pergi. "Kalian harus berhati-hati. Jangan pernah menyentuh boneka itu lagi. Jangan pernah mengusik arwah yang sudah tenang, atau mereka akan menuntut lebih dari sekadar ketenangan," katanya dengan nada serius. Setelah kejadian itu, Lilis dan Ardi memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan pindah ke kota lain. Meski upacara telah dilakukan, mereka tidak pernah bisa melupakan kengerian yang mereka alami. Bahkan sampai hari ini, setiap kali Lilis bermimpi, ia masih sering mendengar suara tawa anak kecil, dan di sudut matanya, ia selalu merasa diawasi oleh sosok kecil dengan mata hitam yang terus menunggu di kegelapan. Selesai. Sampai sini dulu cerita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang dan aku semakin semangat buat kontennya. Aku mau memberikan pesan-pesan buat teman-temanku Sobat Frekuensi Fobia. Jangan lupa berdoa kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.